Waktu adalah bagian penting dari alam semesta. Kita mengalaminya setiap hari. Waktu berjalan dari masa lalu ke masa kini, lalu ke masa depan. Tapi, menjelaskan apa itu waktu ternyata sulit. Kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya, kita hanya bisa melihat pengaruhnya. Semua hal berubah, dan waktu adalah ukuran dari perubahan itu. Salah satu cara memahami waktu adalah sebagai rangkaian peristiwa. Masa lalu adalah apa yang sudah terjadi. Masa kini adalah apa yang sedang terjadi. Sekarang adalah apa yang terjadi. Waktu juga cara kita untuk mengurutkan dan memahami dunia di sekitar kita. Waktu memberi kita kerangka untuk pengalaman kita. Manusia selalu mencoba mengukur waktu. Dulu, manusia menggunakan siklus alam seperti matahari dan bulan. Jam matahari mengikuti pergerakan matahari, dan kalender mengikuti siklus bulan. Seiring kemajuan teknologi, kita mengembangkan alat pengukur waktu yang lebih akurat. Jam mekanik menggunakan roda gigi dan pegas. Kemudian, kristal kuarsa menawarkan presisi yang lebih tinggi. Saat ini, jam atom adalah pencatat waktu paling akurat. Jam ini menggunakan getaran atom untuk mengukur waktu dengan akurasi yang luar biasa. Kemajuan dalam pencatatan waktu ini memungkinkan pengukuran yang tepat. Ini penting untuk eksperimen ilmiah dan teknologi modern seperti GPS. Hukum gerak Isaac Newton mendominasi pemahaman kita tentang waktu selama berabad-abad. Newton percaya bahwa waktu itu mutlak dan tidak berubah. Artinya, waktu mengalir dengan kecepatan yang sama untuk semua orang, dimanapun. 1 detik di bumi sama dengan 1 detik di tempat lain di alam semesta. Pandangan tentang waktu ini sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari. Ini memungkinkan pemahaman yang terduga dan teratur tentang alam semesta. Namun, teori relativitas Einstein akan menantang bajutan ini yang mendalam. Albert Einstein merevolusi pemahaman kita tentang waktu dengan teori relativitasnya. Dia mengusulkan bahwa waktu itu tidak mutlak, tetapi relatif. Relativitas khusus menyatakan bahwa waktu dipengaruhi oleh kecepatan. Semakin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu berlalu bagimu dibandingkan dengan seseorang yang diam. Relativitas umum melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa gravitasi juga memengaruhi waktu. Waktu melambat di medan gravitasi yang lebih kuat. Teori-teori ini telah dikonfirmasi secara eksperimental. Teori-teori ini memiliki implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Bagian 5. Pembengkokan waktu dan lubang hitam. Relativitas ekstrem. Teori Einstein memprediksi beberapa fenomena aneh dan menarik terkait waktu. Misalnya, dilatasi waktu berarti waktu berjalan berbeda pada ketinggian yang berbeda di bumi. Efek ini dapat diukur, meskipun kecil dalam kehidupan sehari-hari. Di dekat objek yang sangat masif seperti lubang hitam, gravitasi sangat kuat sehingga waktu dibengkokkan secara signifikan. Waktu hampir berhenti di tepi lubang hitam yang peristiwa. This is great page bits will index flips of loss from the waktu jolin ting drung wind and gravsari. Bagian 6. Teka-teki kuantum, waktu pada skala terkecil. Mekanika kuantum, studi tentang hal yang sangat kecil memperkenalkan lebih banyak misteri tentang waktu. Pada tingkat kuantum, waktu menjadi kabur dan tidak pasti. Peristiwa tidak terjadi dalam urutan yang ketat seperti di dunia makroskopis. Beberapa interpretasi mekanika kuantum menunjukkan bahwa waktu mungkin bahkan bukan sesuatu yang fundamental. Sebaliknya, waktu bisa muncul dari realitas yang lebih mendasar. Hubungan antara mekanika kuantum dan gravitasi, termasuk pengaruhnya terhadap waktu, tetap menjadi masalah besar yang belum terpecahkan dalam fisika. Bagian 7. Panah waktu, dari keteraturan menuju kekacauan. Salah satu aspek waktu yang paling menarik adalah arahnya yang tampak jelas. Kita mengalami waktu mengalir dari masa lalu ke masa depan, tetapi hukum fisika tampaknya tidak memiliki arah yang disukai untuk waktu. Asimetri waktu ini terkait dengan konsep entropi, ukuran ketidakteraturan. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa entropi selalu meningkat seiring waktu dalam sistem tertutup. Ini berarti bahwa alam semesta terus-menerus bergerak dari keadaan teratur menuju tidak teratur. Ini memberi kita arah waktu, meskipun hukum dasar fisika simetris terhadap waktu. Bagian 8. Hidup dalam waktu, pengalaman kita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Pengalaman kita tentang waktu sangat pribadi dan subjektif. Kita mengingat masa lalu, mengalami masa kini, dan mengantisipasi masa depan. Persepsi waktu ini dipengaruhi oleh biologi, psikologi, dan budaya kita. Otak kita terhubung untuk memahami waktu secara linier, meskipun fisika menunjukkan bahwa waktu mungkin lebih kompleks dari itu. Sifat kesadaran dan hubungannya dengan waktu tetap menjadi pertanyaan terbuka dalam ilmu saraf dan filsafat. Bagian 9 masa depan waktu, pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun telah dipelajari selama berabad-abad, waktu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sains dan filsafat. Kita masih mencari teori gravitasi kuantum yang lengkap yang dapat menyatukan relativitas Einstein dengan keanehan dunia kuantum. Teori semacam itu mungkin akan membuka kebenaran yang lebih dalam tentang waktu. Studi tentang waktu terus mendorong batas pengetahuan manusia. Studi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang sifat realitas, kesadaran, dan tempat kita di alam semesta. Saat kita menggali lebih dalam misteri-misteri ini, kita mungkin menemukan bahwa pemahaman kita tentang waktu baru saja mulai terungkap.